Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Indah Barita, NIM 210302008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kesebangunan. Kali ini kita akan mengenal sosok Thales, filsuf Yunani, penemu konsep kesebangunan. Thales merupakan salah seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ia lahir di kota Miletus. Awalnya Thales adalah seorang pedagang, profesi yang membuatnya sering melakukan perjalanan. Kondisi kota Miletus yang cukup makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Sehingga banyak para filsuf Yunani pertama yang lahir di tempat ini. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena ia mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya dengan menggunakan rasio manusia dan tidak bergantung pada mitos yang berkembang di masyarakat. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari 7 orang bijaksana. Dalam bahasa Yunani disebut dengan hoi hepta sophio, yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Pada bidang matematika, Thales mengungkapkan salah satu gagasan yang cukup fenomenal, yakni di bidang kesebangunan. Diceritakan bahwa dia dapat menghitung 3 piramida dengan menggunakan bantuan dari bayangan suatu tongkat. Thales menggunakan kenyataan bahwa segitiga yang dibentuk oleh piramida dan bayangannya sebangun dengan segitiga kecil yang dibentuk oleh tongkat dan bayangannya. Dengan menggunakan perbandingan kesebangunan 2 segitiga itu, ia dapat memperkirakan tinggi dari piramida tersebut. Selain itu, dia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah dia berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei atau 30 September tahun 609 sebelum Masehi. Dia dapat melakukan prediksi tersebut karena dia telah mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak tahun 747 sebelum Masehi. Thales tidak meninggalkan cukup bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikirannya didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Oleh karena itu, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam atau natural philosophy. Sekian penjelasan saya tentang sejarah kesebangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusmiarni Wahyudin Tias, mahasiswi semester 1 Prodi Pendidikan Matematika kelas A dengan nomor induk mahasiswa 2103020014. Di kesempatan kali ini aku kebagian untuk menjelaskan tentang sebangunan pada segitiga. Saksikan pembahasan berikut ya teman-teman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian kesebangunan. Nah, jika ada 2 segitiga yang bentuknya sama, itu disebut sebangun. Ukurannya tidak perlu sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding atau proporsional, dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau perkecilan. Hal kedua yang akan kita bahas adalah syarat-syarat segitiga yang sebangun. Pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa melihat pada PPT yang telah kami tampilkan. Dari syarat-syarat segitiga yang sebangun, saya akan memberikan 2 contoh soal. Contoh soal 1. Perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang DP. Lihatlah bahwa segitiga DPC sebangun dengan segitiga AQB. Kenapa bisa disebut sebagai segitiga yang sebangun? Karena pada sudut PDC dan sudut QAB sudutnya sama-sama 90 derajat. Lalu juga pada sudut PCD dan sudut QBA sudutnya sama-sama 60 derajat. Dan pada sudut DPC dan sudut AQB sudutnya sama-sama 30 derajat. Sehingga berlakulah rumus CD per AB sama dengan DP per AQ. Setelah itu kita tinggal memasukkan masing-masing nilainya aja. CD diketahui adalah 6,
AB adalah 8, lalu DP-nya kita nggak tahu, AQ-nya adalah 16. Nantinya akan berubah menjadi 6/8 sama dengan DP per 16. Nah, tinggal kita kalikan silang aja. Jadi, 6 kali 16 sama dengan 8 kaliin DP. Yang mana 6 kali 16 adalah 96 sama dengan 8 DP. 96 bagi 8 adalah 12, jadi nilai DP adalah 12. Berikut adalah contoh yang kedua. Dalam segitiga DEF dan segitiga KLM, diketahui sudut D 60 derajat, sudut E 45 derajat, sudut K 60 derajat, dan sudut M adalah 75 derajat. Pertanyaannya adalah, apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Jika iya, sebutkan pasangan sisi-sisi yang sebanding. Berikut adalah penyelesaiannya. Pertama, teman-teman harus melihat sudut dari segitiga DEF. Nah, sudut D kan sudah diketahui, yaitu 60 derajat, dan sudut E adalah 45 derajat. Berarti yang belum diketahui adalah sudut F. Untuk mencari sudut F, kita harus memakai rumus 180 derajat dikurang sudut D ditambah sudut E. Jadi, 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 45 derajat. 180 derajat dikurang 105 derajat, dan hasilnya adalah 75 derajat. Nah, berarti kita udah mengetahui 3 sudut segitiga DEF. D 60 derajat, E 45 derajat, dan sudut F adalah 75 derajat. Cara penyelesaian kedua adalah kita melihat sudut-sudut dari segitiga KLM. Kita ketahui bahwa sudut K itu adalah 60 derajat dan sudut M adalah 75 derajat. Berarti sudut yang belum diketahui adalah sudut L. Untuk mencari sudut L itu gampang teman-teman. Teman-teman cukup menggunakan rumus 180 derajat dikurang sudut K tambah sudut M. Jadi 180 derajat dikurang 60 derajat tambah 75 derajat. 180 derajat kurang 135 derajat, dan hasilnya adalah 45 derajat. Nah, kita udah mengetahui nih ketiga sudut dari segitiga KLM. Sudut K yaitu 60 derajat, sudut L adalah 45 derajat, dan sudut M adalah 75 derajat. Jadi bisa kita katakan segitiga DEF dan segitiga KLM adalah segitiga yang sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi kita bisa menulis nih pasangan sisi-sisi yang sebanding, yaitu EF per LM sama dengan DF per KM sama dengan DE per KL. Ada beberapa bentuk dalam kesebangunan pada segitiga. Bentuk yang pertama adalah garis-garis sejajar dengan sisi segitiga. Teman-teman bisa melihat gambar yang telah disediakan, yang mana segitiga BCA, sisi DE-nya sejajar dengan sisi BC. Selanjutnya, teman-teman cermati segitiga ADE dan segitiga ABC, yang mana sudut ADE sama dengan sudut ABC, yaitu sama-sama sudut sehadap. Lalu, sudut AED dan sudut ACB, yaitu juga sama-sama sudut sehadap. Yang terakhir adalah sudut DAE dan sudut BAC, yaitu sama-sama sudut yang berimpi. Jadi, segitiga ADE dan segitiga ABC adalah segitiga yang sebangun karena mempunyai sudut yang bersesuaian sama besar. Maka berlakulah persamaan berikut. AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Atau teman-teman juga bisa menggunakan rumus yang ini. AD per DB sama dengan AE per EC sama dengan DE per BC kurang DE. Nah, untuk lebih memberi pemahaman kepada teman-teman, saya akan memberikan satu contoh soal. Dan teman-teman bisa melihat gambar yang telah saya berikan. Perhatikan gambar yang telah diberikan. Apabila diketahui bahwa sisi CD sejajar dengan sisi AB, dan panjang CD dan AB berturut-turut adalah 6 cm dan 9 cm. Maka tentukanlah panjang AP. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Karena segitiga DPC sebangun dengan segitiga APB, maka dengan menggunakan konsep perbandingan kesebangunan diperolehlah rumus berikut.
DP per AP sama dengan CD per AB. Nah, kita tinggal masukin masing-masing nilainya, yaitu DP adalah 10, lalu AP-nya nggak diketahui, CD-nya adalah 6, lalu AB-nya adalah 9. Diperolehlah 10 per AP sama dengan 6 per 9. Nah, kita tinggal kalikan silang aja nih. 10 kali 9 sama dengan 6 kali AP. 10 kali 9 per 6 sama dengan AP. Hasil dari 10 kali 9 bagi 6 adalah 15. Jadi, panjang AP adalah 15 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Ufa dengan nomor induk mahasiswa 21030200024 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekongruenan pada segitiga. Biasanya kekongruenan dilambangkan dengan gambar tersebut dikatakan kongruen apabila keduanya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka dapat ditulis sebagai segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan segitiga yang kongruen, di mana diketahui segitiga ACM adalah segitiga sama kaki. Sisi AP merupakan garis tinggi segitiga ACM, sehingga membentuk segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP, atau segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP, karena segitiga ACP tidak dapat menempati segitiga AMP dengan cara mencerminkan segitiga ACP terhadap garis AP, atau semua sisi segitiga ACP memiliki panjang yang sama dengan segitiga AMP. Kemudian yang kedua, segitiga CAM merupakan segitiga sama kaki, sehingga sudut ACP sama dengan sudut AMP, atau sudut pada kaki segitiga sama kaki segitiga CAM. Dan sudut APC sama dengan sudut APM, yaitu 90 derajat. Ini berakibat sudut CAP sama dengan sudut MAP. Di sini kekongruenan pada dua buah bangun segitiga ditentukan melalui beberapa ketentuan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dua segitiga kongruen dari ketiga sisi yang bersesuaian. Sisi. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan segitiga yang kongruen. Apabila segitiga ABC diimpitkan dengan segitiga DEF, maka AB dan DE saling menempati karena AB sama dengan DE. Kemudian BC dan EF saling menempati karena BC sama dengan EF. Kemudian AC dan DF saling menempati karena AC sama dengan DF. Jadi segitiga ABC dan segitiga DEF saling menempati sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kemudian yang kedua, menentukan dua segitiga kongruen dari dua sisi yang bersesuaian dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, atau sisi sudut sisi. Perhatikan gambar berikut ini. Apabila segitiga KLM diimpitkan dengan segitiga OPQ, maka KL dan OP saling menempati karena KL sama dengan OP. Kemudian sudut MKL dan sudut QOP saling menempati karena sudut MKL sama dengan sudut QOP. Dan KM dan OQ saling menempati karena KM sama dengan OQ. Jadi segitiga KLM dan segitiga OPQ saling menempati sehingga segitiga KLM kongruen dengan segitiga OPQ. Kemudian yang ketiga, menentukan dua segitiga kongruen dari dua sudut yang bersesuaian dan sisi yang diapit oleh kedua sudut tersebut, atau sudut sisi sudut.
Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan segitiga yang kongruen, di mana segitiga ABC diimpitkan dengan segitiga PQR, maka sudut CAB dan sudut RPQ saling menempati karena sudut CAB sama dengan sudut RPQ. Kemudian AB dan PQ saling menempati karena AB sama dengan PQ. Dan sudut ABC dan sudut PQR saling menempati karena sudut ABC sama dengan sudut PQR. Jadi, segitiga ABC dan segitiga PQR saling menempati, sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Yang keempat, menentukan dua segitiga kongruen dari dua sudut dan satu sisi yang bersesuaian atau sudut sisi. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar segitiga yang kongruen. Apabila segitiga PQR diimpitkan dengan segitiga STU, maka sudut RPQ dan sudut UST saling menempati karena sudut RPQ sama dengan sudut UST. Kemudian QR dan TU saling menempati karena QR sama dengan TU. Kemudian sudut PQR dan sudut STU saling menempati karena sudut PQR sama dengan sudut STU. Jadi segitiga PQR dan segitiga STU saling menempati sehingga segitiga PQR kongruen dengan segitiga STU. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Gambar tersebut merupakan dua buah segitiga yang siku-siku yang termasuk kongruen, di mana gambar segitiga yang pertama ada A, B, dan C, kemudian gambar segitiga yang kedua ada PQR, di mana panjang AB 6 cm, panjang BC belum diketahui, dan panjang AC 8 cm. Kemudian gambar yang ketiga ada PQ belum diketahui panjangnya, kemudian QR panjangnya buka kurung 3 ditambah X tutup kurung cm, kemudian panjang PR nya belum diketahui. Jadi agar segitiga siku-siku ABC kongruen dengan segitiga siku-siku PQR, maka tentukan nilai X. Jadi cara penyelesaiannya, dua segitiga dikatakan kongruen jika semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Oleh karena itu, AB sama dengan PQ, AC sama dengan PR, dan BC sama dengan QR. Jadi sekarang kita cari panjang BC, karena BC belum diketahui, yaitu kita mencarinya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu sebagai berikut. BC sama dengan akar buka kurung AB kuadrat ditambah AC kuadrat tutup kurung. Kemudian AB sama dengan akar buka kurung AB nya 6 kuadrat ditambah AC nya tadi 8 kuadrat. Jadi kemudian BC sama dengan akar buka kurung 6 kali 6 kuadrat, artinya 6 kali 6 yaitu 36 ditambah 8 kuadrat, artinya 8 dikali 8 yaitu 64. Kemudian BC sama dengan akar 100, terus BC sama dengan akar 10 karena akar dari 100 adalah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanadia dengan nomor NIM 21030200039 dari semester 1A Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, jika tadi kita telah
membahas tentang kongruen pada segitiga, sejarah kesebangunan dan kesebangunan pada segitiga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gambar dan foto berskala. Bicara tentang gambar dan foto berskala, teman-teman pernah nggak sih melihat film negatif? Nah, film negatif ini merupakan film yang berwarna hitam putih, yang tentunya pada zaman sekarang yang serba digital dan jarang sekali bisa ditemukan kamera yang menggunakan film negatif. Nah, hal ini disebabkan karena selain proses mencetaknya yang ribet juga tidak praktis, tentunya jika Anda membeli kamera yang menggunakan film negatif, teman-teman harus membelinya yang baru lagi jika film negatif itu habis digunakan. Nah, jadi kamera dengan film negatif jauh lebih ribet dibandingkan dengan kamera digital yang sangat canggih seperti yang beredar saat ini. Nah, apa sih hubungannya materi yang akan kita bahas dengan film negatif? Tentunya sangat berhubungan sekali. Sekarang coba deh teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Setelah film negatif itu dicetak, maka foto yang dihasilkan akan lebih besar dari ukuran yang ada pada film negatif. Nah, walaupun ukurannya berbeda, tetapi memiliki panjang dan lebar dengan perbandingan yang sama antar panjang dan lebar. Jika kita perhatikan gambar foto berskala ini, tentunya pada gambar A itu memperlihatkan sebuah film negatif ABCD yang berukuran panjang 36 mm dan lebar 24 mm. Nah, setelah dicetak, film negatif tersebut menjadi foto ABCD yang berukuran panjang 180 mm dan lebar 120 mm. Jadi, foto berskala ini maksudnya apa sih? Nah, jadi foto berskala merupakan contoh kesebangunan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konsep foto berskala juga dimanfaatkan pada pembuatan desain pembangunan yang sering dibuat oleh para arsitektur. Nah, jika kemudian arsitektur kebanyakan menggunakan media seperti HP ataupun laptop dalam mendesain atau merancang bangunan yang akan mereka buat. Nah, sebagai contoh misalkan arsitektur ini membuat sebuah bangunan di dalam laptop, kemudian melakukannya di dalam lahan yang lebih luas. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian dengan canggihnya teknologi bisa memperkecil skala yang ada pada foto. Nah, pada dasarnya pengertian skala pada foto sama dengan skala pada peta. Hanya saja perbandingan antara ukuran pada foto dan ukuran sebenarnya tidak sebesar perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Nah, 1 cm pada peta bisa mewakili beberapa kilometer pada ukuran yang sebenarnya. Sedangkan 1 cm pada foto biasanya mewakili beberapa sentimeter atau beberapa meter saja dari ukuran sebenarnya. Nah, konsep perhitungan foto skala dengan skala pada peta caranya sama, bahkan pengertian antara foto berskala hampir sama dengan skala pada peta. Nah, kita ketahui bahwa definisi skala pada peta ialah perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Jadi, skala pada peta dan foto berskala menggunakan konsep perbandingan yang senilai. Nah, jika dituliskan secara matematis, maka jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Maka diperoleh nih rumus skala, yaitu JP bagi per S dikali JS. Nah, JP ini apa? JP ini yaitu jarak pada peta, kemudian S yaitu skala, dan JS yaitu jarak sebenarnya. Kira teman-teman udah paham nggak nih mengenai materi yang telah saya paparkan? Tentunya untuk lebih jelas lagi diperlukan beberapa pembahasan soal supaya teman-teman bisa lebih memahami lebih dalam mengenai materi gambar dan foto berskala. Setelah memiliki sebuah soal atau beberapa soal, nah soal yang pertama yaitu amatilah gambar dari foto sebuah mobil seperti gambar di bawah ini. Jika panjang mobil sebenarnya 3,5 meter, berapakah tinggi mobil sebenarnya? Nah, ini dapat kita cari dengan dua cara. Nah, cara pertama, untuk menentukan tinggi mobil yang sebenarnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan skala foto tersebut. Nah,
yaitu dengan membandingkan antara panjang dalam foto dan panjang sebenarnya untuk mencari skala. Nah, jadi diketahui panjang dalam foto yaitu 5 cm dan panjang sebenarnya yaitu 3,5 meter. 5 cm dibagi 350 cm, jadi diubah dulu dari meter ke cm. Kemudian dapatlah perbandingannya yaitu 1:70. Nah, skalanya dapat yaitu 1:70. Nah, oleh karena tinggi mobil dalam foto 3 cm, maka tinggi mobil sebenarnya adalah 3 cm dikali 70. Maka dihasilkanlah 210 cm. Jadi tinggi mobil sebenarnya adalah 2,1 meter. Nah, kemudian untuk cara yang kedua yaitu kita menggunakan rumus yaitu panjang foto per tinggi foto sama dengan panjang mobil sebenarnya per tinggi mobil sebenarnya. Jadi panjang foto sama dengan 5 cm, tinggi foto 3 cm, panjang mobil sebenarnya 3,5 meter, dan tinggi mobil sebenarnya tidak diketahui. Maka yang dicari yaitu tinggi mobil yang sebenarnya. Nah, dikali silang saja, 5 cm dikali tinggi mobil sebenarnya sama dengan 3 cm dikali 3,5 meter. Jadi tinggi mobil sebenarnya sama dengan 3 cm kali 3,5 meter per 5 cm. Jadi karena 3 cm dan 3,5 satuannya meter, maka disamakan satuannya menjadi cm. Jadi tinggi mobil sebenarnya sama dengan 3 cm dikali 350 cm per 5 cm. Tinggi mobil sebenarnya yaitu sama dengan 210 cm. Jadi tinggi mobil sebenarnya yaitu sama dengan 2,1 meter. Jadi sama akan tetapi dengan cara yang berbeda. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, kita telah memiliki sebuah soal yaitu seorang anak yang tingginya 1,6 meter berfoto. Nah, jika skala foto tersebut adalah 1:40, berapakah sentimeter tinggi anak dalam foto tersebut? Oke, cara mencarinya yaitu jarak foto sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Jarak foto sama dengan 1,6 meter dikali 1:40. Jadi jarak foto sama dengan 0,04 meter atau sama dengan 4 cm. Jadi tinggi anak di dalam foto tersebut yaitu 4 cm. Kemudian contoh soal yang ketiga. Lebar sebuah rumah dalam foto adalah 7 cm. Jika skala foto tersebut 1:100, berapakah meter lebar rumah sebenarnya? Jadi, diperoleh penyelesaian jarak sebenarnya sama dengan jarak pada foto per skala. Jarak sebenarnya sama dengan 7 cm per 1:100. Jadi, jarak sebenarnya sama dengan 7 cm dikali 100, maka jarak sebenarnya dihasilkan 700 cm atau sama dengan 7 meter. Jadi lebar rumah sebenarnya yaitu sama dengan 7 meter.